Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama FA Production. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan membahas sistem pertidaksamaan dua variabel dalam kurung linear-linear. Ini adalah pelajaran matematika wajib SMA untuk kelas 10 sesuai kurikulum kondisi khusus COVID-19. Kenapa? Ya, karena dalam kurikulum normal sistem pertidaksamaan dua variabel ini dalam kurung linear kuadrat teman-teman, atau kuadrat-kuadrat, tapi karena pandemi sehingga dibuat linear-linear. Nah, untuk sistem pertidaksamaan dua variabel linear-linear sendiri ini erat kaitannya dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel atau disebut SPT LDV. Oke, jadi sama artinya kita belajar sistem pertidaksamaan dua variabel linear-linear ya sama dengan kita belajar sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Yang sebenarnya materi ini nantinya akan didalami di kelas 11 pada materi program linear ya. Tapi tidak ada salahnya di kelas 10 ini kita sudah mulai masuk di sistem pertidaksamaan linear dua variabel ya. Oke. Atau SPT LDV teman-teman. Nah, SPT LDV itu kan sistem itu lebih dari satu. Nah, kalau pertidaksamaan itu berarti cuma satu ya. Maka ini pengertiannya merupakan suatu kalimat terbuka matematika yang di dalamnya memuat dua variabel. Nah, dua variabel itu bisa contohnya X dan Y ya teman-teman. Dengan masing-masing variabel itu berderajat satu. Artinya berderajat satu di sini adalah dia linear ya. Jadi linear itu sama artinya dengan berderajat satu. Apa itu? Maksudnya adalah berpangkat satu. Berarti X, Y itu kan pangkatnya satu ya. Serta dihubungkan dengan tanda ketidaksamaan. Tanda ketidaksamaan di sini artinya ya bisa lebih dari, bisa kurang dari atau sama dengan, bisa juga lebih dari atau sama dengan teman-teman. Maka bentuk dari pertidaksamaan linear bisa kita tuliskan sebagai berikut. Nah, contohnya ya, AX ditambah BY lebih dari C. AX ditambah BY kurang dari C. AX plus BY lebih dari atau sama dengan C. Atau AX plus BY kurang dari atau sama dengan C. Ini adalah bentuk umumnya. Nah, untuk contohnya daripada pertidaksamaan linear dua variabel seperti ini teman-teman. Contohnya 2X ditambah 3Y lebih dari 6. Ini adalah pertidaksamaan linear dua variabel. Dengan variabelnya X dan Y, pertidaksamaannya adalah lebih dari. Atau 4X min Y kurang dari 9. Ini juga pertidaksamaan linear dua variabel. Oke. Gabungan dari dua ya, kalau ada dua atau lebih pertidaksamaan linear dua variabel atau dua peubah gitu ya, sama variabel dan peubah itu disebut sebagai sistem ya, pertidaksamaan linear dua peubah atau dua variabel. Berikut ini contoh dari sistem pertidaksamaan linear dua peubah atau dua variabel. Nah, di sini ya contohnya 3X ditambah 8Y lebih dari atau sama dengan 24. X plus Y lebih dari atau sama dengan 4, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Ini adalah contoh dari SPT LDV. Untuk menentukan daerah penyelesaiannya, ya, jadi sistem pertidaksamaan linear dua variabel nanti pada akhirnya ya himpunan penyelesaiannya itu berupa daerah teman-teman ya, berupa daerah penyelesaian. Nah, daerah penyelesaiannya ya untuk bisa kita peroleh atau kita cari, maka kita lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Nomor 1 ya, ubahlah tanda ketidaksamaan ya. Contohnya ini lebih dari atau sama dengan, ini tanda ketidaksamaan teman-teman. Dari pertidaksamaan menjadi sama dengan ya. Jadi ubahlah jadi sama dengan. Sehingga kita akan memperoleh persamaan linear dua variabel ya, atau PLDV. Nah, kemudian langkah keduanya, gambar dari grafik atau garis dari persamaan linear dua variabel tadi, gambar ya ke dalam diagram atau bidang kartesius. Hal ini bisa kita lakukan dengan cara menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Nanti kita akan belajar bagaimana mencari titik potong terhadap sumbu X dan juga sumbu Y dari suatu persamaan. Ataupun dapat memakai dua titik sembarang sebenarnya ya yang dilewati oleh garis. Tapi kita akan lebih
sering menggunakan titik potong nanti teman-teman. Langkah ketiganya adalah lakukan uji titik ya. Ini langkah terakhirnya adalah uji titik. Nah, yang ini tidak bisa dilewati oleh garis atau substitusikan nilai X dan Y ke pertidaksamaan ya. Apabila menghasilkan pernyataan yang benar, artinya daerah tersebut adalah daerah penyelesaian. Kuncinya di sini. Apabila nanti menghasilkan pernyataan yang benar, maka daerah tersebut merupakan daerah penyelesaian. Tetapi jika menghasilkan pernyataan yang salah, maka bagian lainnya lah yang merupakan penyelesaian atau yang tadi tidak merupakan daerah penyelesaian. Oke, biar tidak lebih bingung ya, kita langsung masuk ke dalam contoh soal. Oke. Contoh soal yang kita sajikan di sini adalah tentukan himpunan penyelesaian ya atau daerah penyelesaian dari SPT LGV berikut. Oke, 3X ditambah 8Y lebih dari atau sama dengan 24. Kemudian X plus Y lebih dari sama dengan 4, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Oke, kita jawab ya teman-teman. Yang langkah pertama kita buat adalah ya, kita satu-satu dulu nggak apa-apa. Yang pertama yang ini, 3X ya plus 8Y lebih dari atau sama dengan 24 dulu yang kita kerjakan ya. Langkah pertamanya adalah buat menjadi sama dengan ya, yang semula lebih dari atau sama dengan kita buat menjadi 3X plus 8Y sama dengan 24 ya, menjadi persamaan atau menjadi sama dengan. Nah, ini langkah pertama. Langkah keduanya adalah menentukan titik potong ya teman-teman. Menentukan titik potong terhadap yang pertama terhadap sumbu X. PHD itu terhadap ya teman-teman. Kalau kita mau menentukan titik potong terhadap sumbu E, maka nilai Y-nya harus sama dengan 0, teman-teman. Ya. Sebaliknya, kalau kita mau menentukan titik potong terhadap sumbu Y, maka nanti nilai X-nya sama dengan 0, ya. Gitu caranya. Oke, langsung saja kita tentukan titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Nah, dari sini teman-teman, 3X ya ditambah 8 kali aslinya Y, cuma kita substitusikan 0 ya, seperti ini, sama dengan 24. Nah, begini. Kemudian ini ekuivalen dengan ya, 3X ditambah 8 kali 0 kan 0 ya teman-teman. Berarti ini langsung sama dengan 24. 0-nya nggak usah ditulis ya. Ini ekuivalen dengan X-nya sama dengan berapa? 24 per 3 ya. Atau X-nya ya, sama dengan 8. Nah, X-nya sama dengan 8 teman-teman. Oke, jadi titik potong yang pertama ya adalah 8,0 karena X, Y. X-nya 8, Y-nya 0. Nah, gini teman-teman caranya. Kemudian yang kedua ya, titik potong ini yang pertama ya teman-teman, titik potong terhadap sumbu X. Nah, sekarang yang berikutnya adalah mencari titik potong terhadap ATHD sumbu. Nah, untuk mencari titik potong terhadap sumbu Y ya, maka nilai X-nya ini yang harus 0 ya. Kalau mencari titik potong terhadap sumbu Y, maka X-nya yang harus 0. Oke, kita masukkan ke sini lagi teman-teman, yaitu 3X plus 8Y sama dengan 24. Kita masukkan ke sini lagi. Dengan X-nya sama dengan 0, berarti 3 kali 0 ya ditambah dengan 8Y, maka ini sama dengan 24. Kan gini ya. Ini ekuivalen dengan 3 kali 0 kan 0, nggak usah ditulis. Berarti tinggal 8Y sama dengan 24. Nah, ini ekuivalen dengan Y-nya sama dengan berapa? Berarti kan 24 dibagi 8 kan. 24 dibagi 8, ya itu hasilnya sama dengan 3. Nah, sehingga titik potongnya itu adalah X, Y. X-nya adalah 0 teman-teman. Maka kalau X-nya 0, Y-nya berapa ini? 3. Oke, titik potongnya adalah 0,3. Yang satunya tadi adalah 8,0 dan 0,3 ya. Ini saya tulis di sini karena tidak muat tempatnya ya, teman-teman. Oke. Kemudian yang selanjutnya ya. Yang selanjutnya adalah kita mencari ya. Yang kedua ini, X plus Y lebih dari sama dengan 4. Menggambarnya nanti sekalian ya teman-teman. Kita gambar nanti sekalian. Kita sekarang ganti ke
pertidaksamaan X plus Y lebih dari sama dengan 4. Nah, ini ya. Langkah pertamanya masih sama. Kita buat menjadi sama dengan, berarti X plus Y sama dengan 4 ya, teman-teman. Begini. Nah, cuma di langkah selanjutnya yang semula saya jabarkan begini, sekarang saya pengen buat menjadi lebih simpel atau sederhana ya, teman-teman. Oke. Bagaimana maksudnya? Kita buat tabel ya. Di sini X, di sini Y. Ya, tabelnya begini, teman-teman. Oke. Buatlah kotak begini. Nah, begini saja ya, teman-teman, tabelnya. Oke, tabelnya begini, teman-teman. Nah, di sini kita isi 0 ya, di bagian ini, bagian tengah kita isi 0, pojok kanan juga kita beri 0. Ya, ini maksudnya apa? Sebenarnya ini penjelasannya juga sama dengan yang warna merah ini ya. Kita mencari titik potong, intinya gitu. Nah, cuma kita buat lebih simpel, dimana kalau di sini 0 artinya kalau X-nya 0 nanti Y-nya kita isikan ke sini. Dan nanti kalau ini Y-nya 0 nanti X-nya hasilnya kita isikan ke sini ya. Oke, bagaimana biar lebih jelas kita langsung isi ya. Persamaannya ini teman-teman. Jadi X plus Y sama dengan 4 ya. X plus Y sama dengan 4 ini persamaannya. Sekarang kalau X-nya 0, di sini kan X-nya 0 ini ya. Kita isikan di bawah hasil Y-nya. Kita pikirkan saja, kalau X-nya 0, berarti ini 0 ya. 0 ditambah Y sama dengan 4. Ya, gitu saja. Kita pikirkan saja, kalau X-nya 0 ditambah Y, berarti kan tetap Y. Y-nya sama dengan berapa? 4. Nah, berarti 4-nya kita tulis ke sini, teman-teman. Nah, di sini kita tulis 4. Nah, begitu juga yang sebelah kanan ya. Kolom sebelah kanan ini, kalau Y-nya 0, gantian. Y-nya diganti 0. Berarti X ditambah 0 sama dengan 4. Berarti X-nya sama dengan 4. Nah, X-nya sama dengan 4, tulis di sini, di baris X. Nah, oke ya, jelas ya. Sebenarnya tadi bisa kita pakai cara begini ya, cuma biar lebih singkat, boleh juga pakai kotak atau tabel begini. Nah, setelah itu, bagaimana kita mencari titik potongnya? Titik potongnya bacanya dari atas, teman-teman ya. Dari 0, X, Y. Pokoknya X, Y. X-nya berapa? X-nya 0, ya. Y-nya berapa? Pasangannya 4. Nah, jadinya 0,4. Satunya lagi masih ada satu, yang ini X-nya kan 4 ya, X-nya 4 berarti tulis 4, Y, Y-nya berapa? 0. Nah, inilah titik potongnya 0,4 dan 4,0. Lebih simpel ya teman-teman daripada yang pertama tadi, tapi boleh gunakan cara pertama atau yang kedua ini, asalkan paham ya yang ini ya. Oke, selanjutnya adalah X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Oke, ini nanti langsung kita aplikasikan ke gambar saja ya. Oke, langkah pertama ya, kita masukkan ke dalam gambar. Oke. Langkah pertama kita buat sumbu ya. Kita buat sumbu teman-teman. Sumbu X dan sumbu Y. Ini sebagai sumbu X misalkan, ini sebagai sumbunya. Kemudian yang ini sebagai sumbu Y-nya. Oke. Ini kita manual, jadi mohon maaf kalau tidak lurus ya. Maksudnya ini lurus maksudnya. Oke, ini titik potongnya 0,0 di sini teman-teman. Nah, oke ya. Yang pertama kita menggambar ya, menggambar yang merah dulu ya teman-teman. Kita menggambar yang merah, yaitu 3X plus 8Y sama dengan 24. Nah, kita gambar. Kalau persamaan, maka dia nanti akan berupa garis lurus teman-teman. Akan berupa garis lurus kalau persamaan ya. Nanti kalau pertidaksamaan ya, karena kita masalahnya kan pertidaksamaan ini berupa daerah. Nah, bagaimana caranya? Pertama kita gambar dulu persamaannya, yaitu 3X plus 8Y sama dengan 24. Tadi kita sudah kerjakan sehingga ketemu titik potongnya 8,0 dan 0,3. Nah, kita kira-kira saja 8,0 itu berarti X-nya 8, Y-nya 0. Maka 8,0 misalkan di sini ya teman-teman, ini 8. Berarti ini 8,0 ya. Oke. Kemudian 0,3 teman-teman. Berarti X-nya 0, Y-nya 3, maka naik ke atas. Nah, misalkan di sini. Nah, misalkan di sini 3 ya. Maka ini 0,3 ya. Semoga teman-teman bisa paham. Ini 8,0, yang ini 0,3, kita tarik garis ya. Kita tarik garis lurus seperti ini. Dari dua titik ini kita tarik garis. Oke, teman-teman, kita sudah menggambar, ini namanya grafik fungsi ya, daripada 3X plus 8Y ya, ini sama dengan 24.
Nah, kalau dia sama dengan berarti dia garisnya. Tapi kalau nanti daerah ya, ini pertidaksamaan. Di sini kan lebih dari atau sama dengan 0, lebih dari atau sama dengan teman-teman. Oke, kita pakai titik uji ya. Kita pakai titik uji untuk yang garis merah. Di sini saya tuliskan untuk titik uji. Di sini saya tulis di bawah ya. Oke, titik ujinya kita ambil yang paling gampang teman-teman. Yang paling gampang itu adalah 0,0. Oke, titik uji paling gampang adalah 0,0. Terus bagaimana titik uji ini? Titik uji ini ya seperti langkah yang tadi itu dimasukkan ke pertidaksamaannya. Pertidaksamaannya kan ini ya, 3x plus 8y lebih dari sama dengan 24. Nah, kita masukkan ke 3x ya ditambah 8y lebih dari atau sama dengan 24. Kita masukkan ke sini teman-teman. X-nya kita ganti 0, Y-nya kita ganti 0. Kalau X-nya kita ganti 0 berarti kan 3 kali 0 ya. 3 kali 0 itu berapa? 0. Ya, 0. Ditambah 8 kali Y. Y-nya kita ganti 0 juga ya. Jadi ini menggantikan X, yang ini menggantikan Y gitu. Nah, 3 kali X berarti 0 ditambah 8 kali Y berarti 0 juga. 0 tambah 0 kan tetap 0. Nah, di sini berarti 0 lebih dari atau sama dengan 24. Nah, gini. Oke, 0 lebih dari sama dengan 24. Ini pernyataan benar atau salah? Kan jelas salah. Gak mungkin kan 0 itu lebih dari atau sama dengan 24. Harusnya kan kurang. Maka ini pernyataan bernilai salah. Nah, kalau bernilai salah bagaimana? Berarti titik ujinya 0,0 ini bukan merupakan daerah penyelesaian. Ya, bukan merupakan daerah penyelesaian. Berarti daerah penyelesaiannya itu adalah yang nggak ada 0,0. 0,0 kan di sini. Berarti ini bukan daerah penyelesaian. Yang merupakan daerah penyelesaian berarti yang atas ini, teman-teman. Nah, di sini saya buat arsiran warna merah merupakan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan pertama, yaitu 3x ya ditambah 8y lebih dari atau sama dengan 24. Ini daerah penyelesaiannya ya. Kalau bernilai salah, ini kita simpulkan jadi 0,0 ya. Ini bukan atau tidak termasuk daerah penyelesaian. Nah, jadi ini tidak diarsir karena kita sepakati ya yang diarsir itu yang merupakan daerah penyelesaian. Oke, ini yang merah ya teman-teman. Sekarang kita ganti yang warna biru. Ya, yang kedua adalah X plus Y lebih dari atau sama dengan 4. Nah, tadi kan kita sudah buat titik potongnya 0,4. Nah, kita masukkan dulu 0,4 berarti X-nya 0, Y-nya 4. Maka di atasnya 3, misalkan di sini ya. Dan 4,0 ya, berarti 4 X-nya 4, Y-nya 0, misalkan di sini. Nah, di sini 4,0, yang ini 0,4. Kita tarik garis juga teman-teman. Nah, kita tarik garis seperti ini misalkan ya ke titiknya. Nah, misalkan begini ya. Ini mohon maaf kurang lurus, harusnya lurus ya. Di sini adalah grafik X plus Y sama dengan 4 teman-teman. Ya, seperti tadi ya. Kalau sama dengan berarti dia garisnya. Tapi nanti kalau sudah diarsir dia daerah ya, pertidaksamaan. Yang ditanyakan adalah X plus Y lebih dari sama dengan 4. Nah, berarti daerah yang diarsir yang mana? Yang merupakan DP yang mana? Kita buat seperti yang merah tadi. Nah, titik ujinya kita ambil teman-teman. Titik uji ya. Titik ujinya itu 0,0 juga biar gampang ya. 0,0 juga. Berarti 0,0 ini dimasukkan ke X plus Y lebih dari sama dengan 4. Nah, berarti kan X plus Y lebih dari atau sama dengan 4. X-nya diganti 0 ya, Y-nya diganti 0. Berarti kan ini 4 ya maksudnya. Oke. X-nya diganti 0, Y-nya diganti 0. Berarti 0 tambah 0 ya teman-teman. 0 tambah 0 kan tetap 0. Lebih dari atau sama dengan 4. Nah, ini kan nggak mungkin juga karena harusnya kurang kan. Maka ini bernilai salah. Nah, kesimpulannya sama. Berarti 0,0 ini bukan DP. Ya, di sini 0,0 ini bukan DP juga. Bukan DP. DP itu daerah penyelesaian ya, daripada pertidaksamaan X plus Y lebih dari sama dengan 4. Nah, ini masih satu-satu kita kerjakannya. Berarti kalau 0 ini bukan termasuk DP, berarti arsirannya kemana? Ke yang nggak ada nolnya. Berarti ke
kanan ya, kanan juga. Misalkan saya buat seperti ini ya. Nah, saya buat seperti ini. Oke. Ini daerah penyelesaian yang kedua ya. Nah, gini ya teman-teman. Oke ya. Nah, berarti kita sudah menyelesaikan 2 ya, 1, 2. Sekarang yang ketiga bagaimana? X lebih dari sama dengan 0. Namanya X lebih dari sama dengan 0 berarti X-nya itu harus positif kan? 0, 1, 2, 3, 4. Maka X yang negatif itu kan berada di sebelah kiri ini ya, di sebelah kiri 0. Maka ini nggak memenuhi teman-teman. Nah, kalau nggak memenuhi berarti kan nggak diarsir. Yang diarsir adalah ke sana. Ini saya buat warna misalkan kuning ya. Oke. Berarti yang diarsir yang arahnya ke sana. Karena kita sepakati yang merupakan DP itu kita arsir. Nah, maka begini. Kita arsir ke sana, ini teman-teman. Nah, begini. Ini yang warna kuning ya. Begini. Oke. Kemudian yang berikutnya ya, yang berikutnya itu yang keempat di sini, yaitu Y lebih dari sama dengan 0 ya. Namanya Y lebih dari sama dengan 0 berarti kan Y-nya harus positif. 0, 1, 2 berarti yang ini ya. Dari 0 sini ke atas 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ini memenuhi. Berarti yang ke bawah ini kan negatif maka nggak memenuhi. Sehingga yang diarsir yang ke atas ya, yang dari 0 ini ke atas. Nah, yang diarsir berarti yang sini. Ini diarsir karena yang kita arsir yang memenuhi ya teman-teman. Nah, ini meskipun gambarnya agak ini ya, agak jelek ya, memang jelek ya. Oke, tapi nanti akan lebih nampak itu sebenarnya kalau dibalik ya, yang diarsir itu yang nggak memenuhi. Nanti yang memenuhi itu yang kosong, itu akan lebih nampak, lebih indah gambarnya ya. Nah, di sini ya berarti yang DP-nya itu yang mana? DP-nya itu adalah yang diarsir semuanya, yang tumpuk-tumpuk semuanya ini ya. Jadi yang tumpuk-tumpuk semuanya itu yang mana? Kita perhatikan. Berarti yang tumpuk-tumpuk itu ada yang warna merah, ada yang warna biru tua, ada yang warna kuning, ada yang warna biru muda. Nah, yang semuanya itu ada di sini teman-teman. Ini saya gambarkan daerah yang warna hitam ya. Oke, saya gambarkan yang daerah warna hitam itu yang diarsir semuanya. Maka yang diarsir semuanya itu dari sini. Dari garis ini ke sini ya. Kemudian dia di titik 0,4 ya, itu ke sini titik 0, ke sini. Nah, sampai dia ke perpotongannya, ini potongan ini ya, dia ke kanan seperti ini. Nah, yang di titik ini 8,0 dia ke kanan lagi. Nah, inilah ya saya arsir biar lebih jelas. Yang di sini itu diarsir semuanya, teman-teman. Yang ini diarsir semuanya. Oke. Karena kita adanya warna jadi agak membingungkan memang. Nah, tapi daerah penyelesaiannya yang di sini, teman-teman, ya. Daerah penyelesaian itu dibatasi ya. Dibatasi oleh apa? Oleh garis ini, ya. Kemudian dia ada titik di sini, ada titik. Namanya titik optimal nanti, teman-teman. Oke, yang penting kita tahu titiknya di sini adalah 0,4 ya. Kemudian ada lagi titik di sini, teman-teman. Ya, titik di sini merupakan perpotongan antara garis yang merah yaitu 3x ditambah 8y sama dengan 24 ya. Dan juga garis X plus Y sama dengan 4. Nah, perpotongannya di sini. Nanti kalau mau mencari perpotongan bisa pakai eliminasi, teman-teman. Eliminasi dua persamaan ini sehingga didapat X-nya berapa, Y-nya berapa. Dan juga yang ini, teman-teman, ya, titiknya ini. Jadi titiknya 3, ya. Titik optimalnya 3. Yang ini adalah 8,0 ya. Titik optimalnya adalah 0,4. Ini sebagai titik A misalkan di sini, ya. Titik A-nya adalah 0,4. Kemudian yang ini titik B. Nanti kalau teman-teman pakai eliminasi ya, persamaan 3x plus 8y sama dengan 24 dengan x plus y sama dengan 4, nanti akan ketemu titik B-nya itu berapa. Sama yang ini titik C ya. Titik C 8,0 ini teman-teman sebagai titik optimalnya. Dan daerah penyelesaiannya kalau kita gambar berupa daerah seperti ini ya. Oke, untuk video kali ini cukup sekian, nanti kita akan lebih bahas lebih detailnya di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.